Excuse me. Can I speak to Mr. Bachchan, please? Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Mr. Bachchan 2024 yang diperankan langsung oleh Raffi Teja dan film terbarunya si Raffi Teja pada 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari di sebuah kota, seorang pria yang sangat kaya raya baru saja keluar dari bank dengan membawa tas berisikan uang yang banyak. Tiba-tiba saja pria kaya itu dirampok oleh beberapa orang yang sudah merencanakan kejahatan tersebut. Beruntungnya pria kaya telah diselamatkan oleh Tuan Bachchan yang kebetulan berada di jalan tersebut. Terlihat Bachchan menghajar habis-habisan para perampok itu dan berhasil membawa tas tersebut kepada pria kaya kembali. Sontak, pria kaya itu kemudian mengucapkan banyak terima kasih terhadap Bachchan yang telah menyelamatkan nyawa pria kaya serta uang-uangnya. Pria kaya juga menawarkan bahwa ia akan menikahkan putrinya dengan Bachchan yang kebetulan belum mempunyai pasangan dalam kehidupan. Dikarenakan sebagai balas budi dan agar Bachchan bisa melindungi pria kaya itu dari para penjahat yang mengincar harta kekayaannya. Seketika Bachchan merasa sangat bahagia karena ia akan menikah dengan seorang wanita yang sangat kaya raya. Keesokan harinya Bachchan beserta keluarga mendatangi kediaman pria kaya untuk melakukan tunangan dengan putrinya. Di sana pria kaya memperlihatkan putri yang sangat cantik namun berbadan gempal. Sontak Bachchan pun terkejut kemudian terus-terusan menggodanya. Sementara itu ibu Bachchan malah mencela kehidupan pria kaya yang terlihat hanya sederhana, di mana ia menemukan cangkir serta barang-barang milik pria kaya nampak biasa aja dan tidak mewah sama sekali. Yang kemudian ibu Bachchan mengatakan bahwa ia akan menggagalkan pernikahan Bachchan dengan putri pria kaya tersebut. Selain itu juga Bachchan juga mengatakan bahwa ia akan menikahi putrinya itu jikalau berat badannya sama beratnya dengan semua harta milik pria kaya. Pria kaya yang mempunyai harta yang melimpah kemudian membuktikan kepada mereka dengan menunjukkan semua harta kekayaannya. Yang di saat itu berat harta kekayaan pria kaya sama dengan putrinya yaitu imbang. Bachchan yang kemudian berdiri di hadapan keluarga pria kaya itu dan seketika Bachchan memerintahkan keluarganya untuk menangkap mereka semua. Di mana keluarganya itu adalah agen-agen yang ikut serta membantu Bachchan dalam mengungkapkan kejahatan. Sementara itu Bachchan ternyata dikenal sebagai Anan yang merupakan petugas pajak penghasilan yang sangat kuat dan juga jujur. Yang dikenal karena keahlian dalam mengungkap uang hitam dan mereka juga telah mengumpulkan kekayaan secara ilegal. Dan setelah itu mereka semua membawa uang hitam milik pria kaya tersebut untuk diamankan yang akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Di saat Bachchan beserta yang lainnya sudah tiba di kantor, tiba-tiba saja mereka kedatangan tamu yaitu pria kaya yang tidak senang kalau harta kekayaannya telah disita dengan begitu saja. Di mana pria kaya telah membawa seorang pengacara yang akan membuktikan semuanya dan akan menjebloskan Bachchan ke dalam penjara atas pencemaran nama baik. Pria kaya itu kemudian memerintahkan Bachchan untuk mencium kakinya sebagai sebuah rasa hormat dan mengakui kesalahan yang telah ia lakukan. Bachchan kemudian menamparnya dengan sangat keras beserta pengacara yang menyalahkan Bachchan itu juga. Namun Bachchan tidak peduli terhadap perkataan mereka di mana sudah jelas-jelas bahwasanya pria kaya itu memang benar-benar bersalah. Bachchan yang kemudian membentak pria kaya itu hingga mental. Pria kaya itu kemudian nyalinya menciut, kemudian mengakui kesalahan yang telah ia lakukan. Dan setelah itu pria kaya itu memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut daripada berurusan dengan Bachchan yang akan merugikan dirinya.
Sesampainya Bacan di rumah, Bacan langsung disambut dengan sangat gembira oleh keluarganya termasuk sang ayah dan ibu tercinta. Di saat itu Bacan menceritakan semua kisah yang dialaminya ketika bekerja yang sangat melelahkan itu. Namun sampai saat ini Bacan merasa sangat kesepian karena ia belum juga menemukan pasangan yang pas untuk dirinya. Di mana Bacan terlalu sibuk dalam menangani pekerjaannya sehingga ia sampai lupa dalam masalah percintaan. Dengan bahagia Bacan mengatakan bahwa ia akan mencarikan ibunya seorang menantu yang berbakti dan juga sangat baik hati. Karena dengan itulah keluarga kecil Bacan akan hidup dengan harmonis seperti ayah dan ibunya yang sampai saat ini masih saling mencintai. Di samping itu Bacan yang sedang berjalan-jalan mengelilingi kampung, Bacan sangat kebetulan sekali bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik bernama Jiki. Yang di saat itu kain sari milik Jiki tersangkut di rantai sepeda yang ia kendarai. Seketika Bacan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Jiki. Yang mana Jiki adalah seorang wanita dari komunitas Marwadi di desanya yang dikenal sangat cantik dan baik hati. Sampai-sampai Bacan terus-terusan mengikuti Jiki sampai ke kuil untuk beribadah. Yang kemudian Bacan dengan sengaja menumpahkan sebuah minyak yang membuat Jiki terpeleset dan Bacan menggunakan kesempatan tersebut untuk menangkap si Jiki itu. Terlihat Bacan sangat bahagia karena rencananya berjalan dengan sangat lancar dan mendapatkan kesempatan untuk menatap langsung si Jiki. Namun Jiki merasa malu terhadap teman-temannya yang melihat akan hal tersebut. Namun Jiki belum sama sekali merespon Bacan sama sekali. Sementara Bacan mempunyai keyakinan dan akan terus memperjuangkan cintanya itu sampai mendapatkan Jiki. Di sebuah acara terlihat Bacan mempersembahkan sebuah lagu yang ditunjukkan langsung kepada Jiki, di mana Bacan dengan perlahan menarik perasaannya si Jiki agar mencintai Bacan yang sudah cinta mati terhadap Jiki. Sedangkan Jiki hanya bisa tersenyum malu-malu kucing melihat Bacan yang rela melakukan hal itu untuk memikat perasaan hatinya Jiki. Setelah acara tersebut selesai, Bacan menghampiri Jiki dengan mengungkapkan perasaan cintanya secara langsung, yang kemudian membuat Jiki salting dan belum mengungkapkan perasaannya juga yang masih dipendam sangat dalam di hatinya. Namun Jiki mengingatkan kepada Bacan bahwa ia belum bisa menerima cintanya karena ada sesuatu hal yang pastinya akan membuat Bacan kecewa. Jiki juga menambahkan bahwa ia akan memikirkan itu semua. Dan setelah itu ia kemudian pergi dari hadapannya Bacan tanpa mengatakan alasan apapun. Di sisi lain, dua orang inspektur polisi sedang berencana ingin menangkap seorang anggota parlemen bernama Jagaya. Jagaya telah melakukan sebuah pencucian uang hitam secara ilegal dan kini ia semakin menjadi-jadi. Di mana telah dikabarkan bahwa Jagaya selalu menindas orang yang di bawahnya ataupun orang-orang miskin. Dan tidak hanya itu saja, Jagaya juga terlibat dalam penyelundupan narkoba yang sampai saat ini hanya dua inspektur itu saja yang baru mengetahuinya. Namun kini mereka kebingungan karena mereka tidak memiliki tim untuk menggerebek lalu menangkap Jagaya. Yang kemudian mereka berdua bergegas mencari tim untuk segera menindaklanjuti kasusnya Jagaya. Keesokan harinya, Jiki menghampiri Bacan langsung ke rumahnya dengan penuh keceriaan di wajahnya. Di mana Jiki memang benar-benar sudah menyatakan perasaannya kepada Bacan yang sudah menanti-nanti jawabannya Jiki. Namun, terdapat hal yang aneh dalam hubungan mereka, di mana mereka tidak mengatakan apapun secara langsung, melainkan menggunakan sebuah CD yang di dalamnya sudah mereka letakkan pertanyaan serta jawaban mereka berdua. Yang kemudian membuat pemilik toko CD itu terheran-heran dengan tingkah laku mereka dalam menjalin hubungan yang sama-sama malu ingin bertatap muka secara langsung. Dan hampir saja CD yang diberikan oleh Bacan diputar oleh ayahnya Jiki yang sedang menikmati radionya seperti biasa. Namun di dalam hubungan mereka yang agak lain, mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Karena mereka berdua masih dalam masa pendekatan dan belum mengenal satu sama lain. Yang kemudian membuat mereka mempunyai sebuah ide sehebat itu dalam masa pendekatan. Di samping itu, Bacan kemudian mendapat sebuah kabar buruk dari Jiki beserta keluarganya, yang di saat itu mereka semua nampak babak belur dan rumah mereka telah berantakan.
di mana anak buah Jagaya yang telah melakukan itu semua dikarenakan Jiki membuat sebuah masalah terhadap putranya Jagaya. Karena Jiki adalah wanita yang sangat cantik, secara otomatis para lelaki pasti tergila-gila terhadap Jiki. Namun Jiki menolaknya karena putranya Jagaya bukanlah tipe laki-laki yang ia idamkan. Dan kini Jiki sudah memiliki laki-laki pilihannya, yaitu Bachchan. Sontak Bachchan yang telah mendengar hal tersebut pun merasa tidak terima dengan penindasan tersebut karena telah melukai Jiki beserta ibu dan ayahnya. Yang kemudian Bachchan langsung menghampiri Jagaya yang sedang berpresentasi di depan orang-orang. Dikarenakan ia ingin mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin di kota tersebut. Terlihat Bachchan langsung menyiramkan satu dirijen bensin ke arah putranya Jagaya dan mengancam ingin membakarnya jikalau tidak ingin mengatakan semua tindakannya terhadap Jiki beserta keluarganya di depan umum. Setelah orang-orang mendengarkan semuanya, kemudian mereka mengklaim bahwa Jagaya bukanlah orang yang baik, yang pastinya tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin di kota tersebut, yang nantinya hanya membuat para penduduk kota mendapati sebuah masalah dan nyawa mereka dalam masalah juga. Sedangkan Jiki beserta keluarganya sangat bangga dengan Bachchan yang berani membela keluarganya Jiki. Karena Bachchan memang mempunyai maksud tertentu di mana Bachchan memiliki perasaan cinta terhadap Jiki. Setelah Bachchan dan Jiki melewati banyak sekali sebuah masalah, terlihat Bachchan dan Jiki sudah saling mengenal yang sampai saat ini mereka terkadang selalu berdua-duaan. Karena Jiki sudah sangat yakin mengenai ketulusan Bachchan dalam mencintai dirinya dan tidak akan ada lagi sebuah keraguan dalam percintaan yang mereka jalin berdua. Di samping itu Bachchan yang sudah nyaman dengan Jiki seketika mengatakan bahwa dirinya akan segera menikahi Jiki secepat mungkin. Karena di luar sana banyak sekali laki-laki yang mengincar Jiki karena kecantikan dan kebaikan Jiki. Selain itu juga Bachchan ingin membuktikan kepada ayah dan ibunya bahwa ia bisa mendapatkan jodoh yang pas dengan keinginan yang mereka inginkan. Karena di usia Bachchan yang sudah tua dan selalu sibuk dalam menjalani pekerjaan, sehingga sangat sulit untuk menumbuhkan benih-benih cinta di hatinya. Beberapa hari kemudian, keluarga Jiki menggelar acara tunangan Bachchan dan juga Jiki, yang sudah tidak sabar ingin menikah. Namun sebuah masalah itu kemudian tiba-tiba saja muncul di acara tersebut, di mana ayahnya Jiki salah memutar CD yang di saat itu berisikan percakapan Bachchan dan juga Jiki. Di saat itu mereka masih pendekatan. Di tengah-tengah pembicaraan mereka tiba-tiba saja Bachchan mendapat sebuah telepon dari seorang inspektur, di mana inspektur tersebut meminta Bachchan untuk bekerja sama dengannya untuk menggerebek Jagaya. Sontak kedua orang tua Bachchan pun merasa bangga dengan Bachchan dan begitu pula dengan ayahnya Jiki, yang di saat itu langsung merubah niatnya yang di saat itu ingin menggagalkan pernikahan mereka. Kini ayah Jiki menerima kembali Bachchan serta memaafkan Bachchan yang telah membuat kecewa karena keteledorannya. Dan setelah itu mereka pun langsung menggelar acara pertunangan Bachchan dengan Jiki. Di sisi lain, terlihat Jagaya merasa semakin kesal dengan Bachchan yang menurut informasi ia telah bekerja sama dengan para polisi, di mana ia akan membantu dalam penggerebekan di rumahnya Jagaya yang menjadi sasaran utama mereka. Jagaya yang kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari Bachchan dengan cepat dan kalau bisa mereka langsung membunuh Bachchan pada hari itu juga. Di mana Jagaya ingin membalaskan dendam terhadap Bachchan atas penghinaan yang dihadapi keluarganya. Yang sampai detik ini juga Jagaya masih mengingat Bachchan yang sudah mempermalukan keluarganya. Di saat Jagaya sedang mempersiapkan anak buahnya untuk memburu Bachchan yang akan dibunuh, tiba-tiba saja Bachchan bersama dengan timnya yang telah tiba di sana. Kemudian langsung melakukan penggerebekan pajak penghasilan di kediaman Jagaya, di mana Bachchan benar-benar berasumsi bahwa Jagaya memang pelaku dalam penggelapan uang secara ilegal, yang sudah tertera dalam hasil laporan yang dikumpulkan oleh kepolisian yang telah memantau di setiap pergerakannya Jagaya. Namun di saat itu Jagaya nampak santai walaupun rumahnya digerebek oleh Bachchan beserta timnya, yang kemudian mereka langsung mencari uang-uang tersebut dan emas yang telah digelapkan oleh Jagaya. Karena dari semua orang-orang yang menggelapkan uang kini hanya Jagaya saja yang belum tertangkap. Maka dari itu Bachchan bersungguh-sungguh mencari bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Jagaya memanglah pelaku semuanya.
Setelah itu para timnya mencari ke seluruh ruangan yang berada beserta sekeliling rumahnya Jagaya. Mereka tidak menemukan satupun harta ataupun bukti-bukti yang menguatkan bahwa Jagaya memang telah menggelapkan harta-harta tersebut. Alhasil, Bachchan memerintahkan tim untuk menyita semua perhiasan yang dikenakan oleh anak serta menantunya Jagaya. Yang kemungkinan mereka juga terlibat dalam penggelapan tersebut. Namun mereka tidak ingin mengakuinya. Sontak Jagaya pun merasa sangat kesal karena Bachchan tidak menemukan bukti apapun dan kemudian malah menyita perhiasan milik anak serta menantunya. Yang kemudian Jagaya memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Bachchan sekarang juga. Dan terlihat anak buah Jagaya yang telah dibantai habis oleh Bachchan yang sangat tangguh. Hingga akhirnya anak buah Jagaya semuanya kewalahan dan tidak ada lagi yang ingin membantai Bachchan lagi. Di samping itu Bachchan tidak sengaja menembak atap rumah di bagian ruang tamu karena anak buahnya Jagaya ingin menembak Bachchan. Dan tiba-tiba saja emas yang berupa koin berjatuhan dari atas atap yang terkena tembakan tersebut. Bachchan kini baru saja menyadari bahwa Jagaya yang pintar telah menyembunyikan harta bendanya di atap rumah. Bachchan yang semakin yakin lalu memerintahkan semua timnya untuk mencari sebagian harta milik Jagaya yang masih disembunyikan. Sementara Bachchan menemui istrinya Jagaya yang sedang bersantai di ruangannya sendirian, sembari menikmati lagu. Bachchan kemudian menghibur istrinya Jagaya dengan beberapa sebuah tarian agar istrinya Jagaya merasa bahagia. Karena ia tiba-tiba saja syok setelah mengetahui bahwa rumahnya telah digerebek oleh Bachchan beserta timnya. Selain itu juga Bachchan yang sangat pintar ingin meluluhkan hati istrinya Jagaya, yang kemudian memberitahu letak sebagian harta yang telah disembunyikan oleh Jagaya. Setelah itu Bachchan mengajak timnya beserta Jagaya dan seluruh keluarganya untuk menyaksikan penemuan harta yang telah disembunyikan oleh Jagaya, di mana sebagian harta tersebut telah disembunyikan di sebuah tembok yang berada di halaman belakang. Seketika, menantu Jagaya melarang Bachchan untuk menghancurkan tembok tersebut dengan sebatang besi. Beruntungnya terdapat salah satu seorang pria yang memakai kostum perang yang membawa sebuah senjata perang yaitu gadang. Pria itu pun kemudian langsung menghancurkan tembok tersebut dengan sekuat tenaga dan benar saja sebagian harta benda telah disimpan oleh Jagaya di dalam tembok tersebut. Dan setelah itu para timnya Bachchan langsung mengumpulkan uang beserta emas untuk segera diamankan. Sementara itu Jagaya menjadi semakin sangat kesal karena Bachchan akan mengungkapkan semuanya serta mengambil semua harta kekayaan yang ia miliki. Keesokan harinya, Jagaya menyiprati wajah Bachchan yang ternyata bermalam di sana bersama timnya untuk menjaga harta benda tersebut sampai tim kepolisian tiba. Di saat itu Jagaya tiba-tiba menyalahkan Bachchan yang tidak menjaga harta bendanya, melainkan malah tidur dengan sangat pulas. Sehingga harta benda milik Jagaya telah hilang semuanya tanpa tersisa sedikit pun. Para timnya Bachchan seketika saling menyalahkan dan sempat ada yang menyalahkan Bachchan yang tidak menjaga dengan benar. Sontak Bachchan pun semakin kesal karena dirinya telah dipojokkan, yang kemudian mengajak mereka ke halaman belakang, yang kemudian Bachchan membuka sebuah pintu besi yang ternyata di dalamnya terdapat belasan perampok, di mana di malam tadi mereka ingin mengambil harta-harta tersebut dan lebih anehnya lagi, mereka adalah pesuruhannya Jagaya. Beruntungnya Bachchan yang berani dan tangguh berhasil menangkap mereka semua sendirian, sedangkan harta-harta tersebut telah Bachchan sembunyikan di tumpukan pasir dan jerami agar tidak ada yang mengetahui. Sontak mereka semua terkejut setelah melihat kehebatan yang dimiliki oleh Bachchan. Namun di saat Jagaya semakin marah, kemudian memerintahkan belasan perampok itu untuk menghabisi Bachchan, yang akhirnya mereka semua kalah melawan Bachchan yang hanya sendirian melawan mereka semua menggunakan sebuah senjata. Di saat itu Bachchan menyombongkan diri di hadapan Jagaya yang tidak berkata-kata lagi, di mana Bachchan memang akan membuktikan kepada Jagaya bahwa ia akan mengungkapkan segalanya. Dan selain itu semua yang diderita oleh Jagaya beserta keluarganya adalah sebagai sebuah karma karena sudah berani-beraninya mengganggu Jiki beserta keluarganya. Yang kini semuanya diucapkan oleh Bachchan memang benar-benar terjadi.
Dan setelah itu Bacan memerintahkan lagi timnya untuk menjaga uang-uang itu karena bau-baunya penjahat semakin dekat kepada mereka. Selain itu juga, untuk menuntaskan misi yang sedang mereka jalani itu, setelah itu Bacan menghubungi kekasihnya Jiki yang sudah lama menunggu kabar dari Bacan. Jiki yang sangat khawatir sekali dengan keadaan Bacan yang mendapatkan sebuah misi untuk menggerebek serta menangkap Jagaya yang terkenal sangat jahat dan juga kejam, di mana Jagaya sudah membunuh siapa saja yang berani mengganggu kehidupannya yang aman dan juga damai. Bacan yang kemudian memastikan kembali kepada Jiki bahwa dirinya akan baik-baik saja dan akan sesegera mungkin untuk kembali. Karena mengingat hari pernikahan mereka akan dilangsungkan kurang lebih 2 hari lagi. Yang kemudian sudah menjadi tugas untuk Bacan agar sesegera mungkin untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam penggerebekan tersebut, yang nantinya akan diserahkan ke jalur hukum dan ke pemerintahan. Di samping itu Bacan tiba-tiba saja mendapat sebuah telepon dari wanita gendut yang ternyata putri orang kaya di waktu itu, yang mana Bacan tidak jadi menikahinya, yang di waktu itu hanya ingin mengelabui ayahnya yang merupakan penggelapan uang juga. Kini wanita gendut itu menginginkan Bacan segera mungkin menikahinya dengan sangat mewah. Bacan yang ingin menikah dengan Jiki tidak mungkin akan menikah dengan wanita yang gempal dan mengkhianati Jiki. Akhirnya Bacan menipu wanita itu lagi dengan mengatakan bahwa Bacan sedang mencari uang saat ini, dikarenakan ayahnya pasti tidak mempunyai uang sama sekali karena seluruh uangnya telah disita. Ketika semua orang sudah mulai tenang, keluarga Jagaya tiba-tiba mengalami duka cita di mana istri Jagaya telah meninggal dunia. Yang di saat itu terdapat dari mereka pelaku yang telah membuat istrinya Jagaya meninggal. Karena istri Jagaya tidak memiliki penyakit apapun dan pastinya ada seseorang yang memiliki maksud tertentu dan rela melakukan hal tersebut. Yang kemudian Jagaya menuduh Bacan yang kini sedang berkonflik dengannya. Karena sudah terlihat dari wajah polosnya Bacan sudah terbaca kalau ia telah melakukan kejahatan tersebut. Terlihat Bacan hanya bisa terdiam menerima tuduhannya Jagaya, yang kemungkinan Jagaya sendiri yang telah melakukannya karena istrinya lah yang telah memberitahu semua tempat penyimpanan uang haram milik Jagaya. Dan tiba-tiba saja sebuah keajaiban terjadi di mana istri Jagaya kemudian terbangun karena salah satu dari mereka telah memukul-mukul badannya. Istrinya Jagaya kemudian mengatakan bahwa sebelum ia tertidur, ia meminum sebuah obat tidur yang kemudian membuat nyawanya melayang hanya sebentar. Dan akhirnya masalah tuduh-menuduh pun terselesaikan walaupun tidak mendapati pelaku yang ingin mencelakai istri Jagaya. 2 hari kemudian, terlihat keluarga Jiki dan keluarga Bacan sedang menyiapkan ritual serta pesta pernikahannya Bacan dengan Jiki, yang di saat itu sedang menunggu kedatangan Bacan yang kemudian membuat Jiki beserta keluarganya menjadi sangat risau. Dan di sisi lain Bacan telah berhasil mengumpulkan semua bukti-bukti yang sangat kuat untuk menjebloskan Jagaya ke dalam penjara. Yang di saat itu Bacan beserta timnya pergi dari kediaman Jagaya dengan membawa semua uang serta harta yang lainnya. Sementara itu Jagaya masih terlihat sangat tenang di mana Jagaya seperti telah merencanakan sesuatu. Di mana Jagaya mengatakan bahwa mereka semua tidak akan sampai di tempat mereka dengan selamat. Karena sudah berani-beraninya mengganggu Jagaya yang sangat tangguh dan sangat kejam. Di pertengahan jalan terlihat Bacan beserta timnya sangat gembira karena misi mereka sudah selesai dengan sangat cepat dan mudah. Di mana kebahagiaan mereka akan mendapatkan gaji yang sangat besar dari bos dan pemerintah karena sudah membantu dalam menyelamatkan kota dan negara yang dipenuhi oleh orang-orang yang korupsi. Selain itu Bacan yang sangat bahagia karena kepulangannya itu akan langsung melakukan acara resepsi pernikahan dengan Jiki. Namun tiba-tiba saja sekelompok pria yang bersenjata telah mengejar mobil mereka, yang kemudian mereka membunuh satu persatu tim pria dan tim wanita Bacan dengan sangat mengerikan. Dan yang paling sialnya lagi, para penjahat itu mengincar uang yang berada di dalam bak mobil yang dikendarai oleh Bacan. Sehingga membuat Bacan kebingungan dalam mengatasi para penjahat tersebut, yang di saat itu hanya tinggal Bacan seorang yang tersisa. Di tengah kebingungan tersebut, Bacan yang akhirnya mengorbankan dirinya dengan melawan para penjahat itu sendirian demi melindungi uang-uang itu. Yang di saat itu Bacan melawan para penjahat itu dengan tangan yang kosong, sementara mereka memegang sebuah parang. Namun di saat itu Bacan terjatuh dari mobilnya karena telah kalah jumlah dengan melawan belasan penjahat. Yang kemudian para penjahat itu pun membuka koper-koper yang berisikan uang milik Jagaya. Dan seketika mereka semua terkejut setelah melihat isi koper yang berisikan sampah dan juga batu. Karena Bacan yang pintar
telah menukar mobil milik timnya yang lainnya yang kini mereka sudah sampai di tempat dengan selamat dan tanpa sepengetahuan siapapun. Dan tak lama kemudian Jagaya datang ke lokasi tersebut yang ternyata para perampok itu adalah pesuruhannya Jagaya untuk menghabisi Bachchan dan juga yang lainnya. Jagaya kemudian memerintahkan para perampok itu untuk menghabisi Bachchan di saat itu juga. Karena di hari itu adalah hari di mana Bachchan menikah dengan kekasihnya Jiki. Sontak Bachchan yang mendengar akan hal tersebut bersemangat untuk mengeluarkan semua tenaganya untuk melawan belasan perampok secara sendirian. Hingga akhirnya Bachchan berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Namun Bachchan tidak membunuh Jagaya yang padahal di saat itu Bachchan sudah mengayunkan palu tepat ke arah kepalanya Jagaya. Di mana Bachchan merasa kasihan dengan Jagaya yang harus menjaga istrinya yang berusia lansia yang sama dengan Jagaya. Karena di usia tua juga harus merasakan cinta sampai mereka menghembuskan nafas yang terakhir mereka. Dan setelah itu Bachchan meneruskan perjalanan untuk mengejar waktu di mana acara pernikahannya sudah dimulai. Sesampainya Bachchan di acara pernikahan tersebut, Jiki yang sangat mengkhawatirkannya langsung memeluk Bachchan yang bersimpah darah di seluruh badannya. Jiki kemudian mengatakan bahwa dirinya selalu berdoa dan yakin bahwa Bachchan akan pulang dengan selamat. Dan setelah itu mereka berdua pun melangsungkan resepsi pernikahan yang akhirnya Bachchan dan Jiki pun hidup dengan bahagia dengan menjadi seorang ayah dan ibu. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Mr. Bachchan 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.